Untuk kali ini saya akan mencoba mengulas tentang energi, utamanya bagaimana nanti memanfaatkan energi, bagaimana mengubah energi yang ada dalam diri kita menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Selamat menyaksikan. Energi sendiri adalah kapasitas dari diri kita untuk melakukan sesuatu. Jadi energi itu adalah potensi yang ada di dalam diri kita, yang itu bisa kita gunakan untuk melakukan banyak hal apapun saja. Bisa untuk jalan, bisa untuk bekerja, bisa untuk berbicara, bisa untuk bernyanyi, kegiatan apapun saja. Jadi energi itu dia bisa kita ubah menjadi sesuatu yang lain. Salah satu sifat penting dari energi adalah dia tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dihancurkan. Jadi yang bisa kita lakukan hanya adalah mengelolanya. Katakan kita memasukkan energi dalam diri kita, terus kemudian energi itu kita manfaatkan kembali menjadi sesuatu yang lain. Seperti itu saja potensi dari sebuah energi. Bagaimana energi itu bekerja. Untuk bisa memanfaatkan energi di dalam diri kita, yang harus kita lakukan adalah menjaga keseimbangan energi yang ada di dalam diri kita. Salah satu yang bisa kita lakukan yang pertama adalah dengan memelihara keseimbangan fisik kita, di mana fisik ini ada dua kemungkinan. Ketika orang sakit, itu kemungkinannya adalah dia kurang gerak, atau saat dia sakit itu biasanya dia kelebihan gerak. Jadi dua hal ini yang menurut saya bisa mengakibatkan seseorang itu sakit, kebanyakan gerak atau kurang gerak. Untuk menjaga keseimbangan fisik ini kita bisa melakukan diantaranya adalah dengan berolahraga, atau ada yang juga bisa melakukan dengan beryoga, atau juga dengan meditasi. Jadi di mana fisik ini kita jaga keseimbangannya antara gerak dan diamnya. Kalau terlalu banyak diam, terlalu banyak mageran, itu juga akan berimbas terhadap kesehatan fisik kita. Baliknya, ketika fisik terlalu diforsir, banyak kegiatan, jarang istirahat, akhirnya fisik juga akan mengalami kelelahan, bahkan bisa menjadi sakit. Seperti itu. Jadi kita jaga dengan olahraga, beryoga, meditasi, atau kegiatan-kegiatan lainnya yang mungkin bisa jadi teman-teman lebih nyaman. Ada yang rajin ke gym, atau jalan kaki, atau sekedar ya keliling-keliling kampung, keliling-keliling tempat tinggal, semacam itu. Yang kedua adalah dengan mengelola stres kita. Karena jika kita stres itu akan sangat banyak menguras energi yang ada di dalam diri kita. Jadi pinter-pinternya kita untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, yang itu kita enjoy, yang itu kita bisa tetap mempertahankan diri untuk terhindar dari stres. Jadi mulai menetapkan bagaimana kita pahami diri kita, stresnya ketika apa, mengalami panik ketika apa. Lah itu kita kelola. Bagaimana kita bisa menghindari hal-hal yang memancing stres. Kalau sudah stres, bagaimana kita menanganinya. Bagaimana kita bisa mengeliminir stres itu sendiri, itu harus kita kelola. Karena dengan stres akan banyak energi yang terkuras. Selanjutnya adalah tidur yang berkualitas. Durasi tidur mungkin sangat dimungkinkan setiap orang berbeda-beda. Ada yang 4 jam cukup, ada yang butuh 5 jam, 6 jam, bahkan 8 jam untuk tidur dalam 24 jam. Sehingga fisiknya merasakan nyaman, ada energi yang tetap prima yang ada dimiliki oleh orang tersebut. Jadi untuk durasi ini tidak bisa dibatasi. Yang penting adalah kita mengenal bagaimana diri kita, bagaimana jam tidur yang pas untuk diri kita. Terus kemudian kualitas tidur itu juga ditentukan bagaimana sebelum tidur itu sebaiknya kita, kalau di agama tertentu mungkin dengan berdoa, atau ada yang menghindarkan gadget. Jadi sebelum tidur 15 menit sebelum tidur harus steril, nggak pegang gadget, macam-macam. Yang intinya adalah dimana saat kita tidur kita merasakan kenyamanan, sehingga saat bangun energi kita menjadi lebih prima lagi, kembali bisa kita manfaatkan untuk melakukan banyak hal lainnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah makanan yang kita konsumsi. Ini sangat berpengaruh bagaimana pola makan kita, nutrisi yang bisa kita masukkan ke dalam diri kita, dalam tubuh kita.
Ini akan sangat berpengaruh terhadap menjaga energi yang ada di dalam diri kita. Kalau asal makan, asal minum, tidak terkontrol, bahkan makan makanan yang nggak sehat, yang penting rasanya enak, yang penting kenyang, itu akan sangat mengganggu bagaimana nanti energi yang ada di dalam diri kita. Sehingga pintar-pintarlah kita untuk memilih makanan yang akan kita konsumsi. Yang berikutnya adalah manajemen waktu. Bagaimana kita melakukan kegiatan yang itu bagi kita penting tapi mendesak, nah itu kita prioritaskan. Terus kemudian ada yang penting tapi nggak mendesak. Terus kemudian ada juga yang kita mungkin nggak terlalu penting tapi kita suka untuk melakukannya. Jadi bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut kita manage, kita kelola sehingga tidak tabrakan, tidak salah prioritas, karena itu nantinya bisa mengganggu kestabilan energi yang kita miliki juga. Karena siapa tahu ada yang mendesak tapi penting juga, tapi ternyata terlewat lah, itu kan pada akhirnya juga bisa bikin kita stres dan itu akan sangat menguras energi kita. Sehingga manajemen waktu ini perlu kita tata juga. Berikutnya adalah dengan menjaga emosi kita tetap stabil. Ini sangat terkait dengan bagaimana kerja pikiran kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita analisis, apa yang sedang, intinya pada kerja pikiran ini, karena kerja pikiran ini nantinya akan sangat berpengaruh terhadap emosi diri kita. Bagaimana kita bisa memilih sesuatu yang layak untuk kita pikirkan, bagaimana kita memilih sesuatu yang tidak layak untuk kita pikirkan. Karena seringnya kita memikirkan sesuatu yang itu sebenarnya tidak bagus untuk kita pikirkan, tapi kita pikirkan. Dan itu memang butuh kontrol dari diri kita dan butuh latihan memang. Yang ini sangat berfungsi untuk nantinya menjaga emosi kita bisa tetap stabil. Jadi perhatikan apa isi pikiranmu, apa yang sedang kamu pikirkan, karena itu yang akan sangat berpengaruh terhadap emosi kita. Yang terakhir adalah bagaimana kita menjaga hubungan secara sosial. Jadi lingkungan kita, lingkungan di sini bisa keluarga, bisa pertemanan, teman sekantor, teman main, atau bahkan siapapun yang kita temui di jalan dimanapun saja. Jadi bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang tersebut, bagaimana kualitas interaksi kita dengan orang tersebut, ini akan sangat berpengaruh terhadap energi kita. Taruhlah kita bertemu dengan orang yang sangat menginspirasi, yang sangat bijaksana, ini akan bisa menambah banyak energi di dalam diri kita. Sebaliknya, bertemu dengan orang-orang yang toksik, dengan orang-orang yang berpikiran buruk, berkeluh kesah, itu juga akan menguras energi kita. Tapi bukan lantas itu menjadikan kita pilih-pilih dalam berinteraksi, pilih-pilih dalam bersosial, tidak, bukan begitu juga. Intinya adalah bagaimana kita tetap bisa menjaga kestabilan energi di dalam diri kita. Oke, demikian untuk kali ini pembahasan terkait energi, bagaimana kita bisa menjaga energi di dalam diri kita agar tetap stabil, agar tetap bisa kita pergunakan untuk kebermanfaatan, dan mudah-mudahan video ini juga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.